Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa taba'a hudah ila yaumi yalqah. Amma ba'd, hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji bagi Allah dan segala rasa syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran nahwu, yang mana kita masih dalam tahap-tahap awal ya, atau judul-judul awal pelajaran nahwu itu. Kita sudah membahas dari awal mula tentang al-kalam, apa itu al-kalam, kemudian apa al-kalam itu terdiri dengan apa-apa saja, isim, fi'il, harf. Setiap isim, fi'il, harf ini sudah kita jelaskan masing-masing, definisinya, contohnya, serta tanda-tanda setiap isim, fi'il, dan huruf tersebut. Sekarang kita sudah membahas judul berikutnya, yaitu al-bina wal i'rab atau al-i'rab wal bina, atau dalam buku lain ada juga dengan nama al-mu'rab wal mabni. Ini sudah kita bahas sedikit tentang al-i'rab. Apa itu al-i'rab? Apa tanda i'rab itu, apa-apa saja. Kemudian al-mu'rab, apa maksudnya? Al-mu'rab adalah al-kalimatul lati taghayyara halu akhiriha. Ini harus diulang terus agar ingat, sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk mengulang-ulang terus. Ya. Lalu kita lanjutkan halaman 24. Kalau sudah, maka ini murojaah sedikit. Wa ma'na qaulil musannif lafdhan aw taqdiran. Ini di mana perkataannya? Yang di atas, perhatikan. Yang di atas, al-i'rabu, perhatikan, qala al-musannif babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Apa maksud lafdhan aw taqdiran di situ? Ai anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Maksudnya adalah perubahan yang terjadi pada harakat akhir setiap kata itu bisa jelas, bisa juga diperkirakan saja perubahannya. Perubahan yang terjadi hanya diperkirakan saja. Fadh-dhahir, maksud zahir adalah huwa alladhi yadhhar atharuhu fin nutqi wa la yamna'u min at-talaffuz bihi mani'. Maksud zahir adalah efek perubahan yang terjadi itu jelas di ucapan seseorang, di lafaz seseorang jelas, dan tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkan perubahan yang terjadi, seperti jika akhir hurufnya ba berubah menjadi bi atau bu atau ba, seperti itu jelas diucapkan. Seperti ini, kadzuhurid dhammati wal fathati wal kasrati fi akhiri kalimati rajul. Seperti jelasnya harakat dhammah, fathah dan kasrah di akhir kata rajul yang di atas, yang sudah kita sebutkan di minggu kemarin, rajul. Wa qala rajulun ataqtuluna rajulan auhayna ila rajulin. Perhatikan lun, lan, lin, jelas perubahannya. Itu maksud al-zahir, ya. Itu maksud al-zahir. Wal muqaddar, adapun maksud al-muqaddar, muqaddar diperkirakan perubahannya, huwa alladzi la yadhhar atharuhu fin nutqi. Maksudnya adalah yang tidak jelas efek perubahan harakatnya itu di lafaz seseorang, di penyebutan tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Bisa babi mani'in minal mawani, karena adanya penghalang.
seperti kata'adzuri fi akhiri kalimati fata, seperti penghalang tidak bisanya perubahan itu jelas karena uzur di akhir kata al-fatah. Ada uzur, yaitu uzurnya apa? Uzurnya fa inna akhirahu alif, karena akhir kata dari al-fatah ini berupa alif, yang mana alif la taqbalul harakah, alif tidak bisa menerima harokat, innama tuqaddaru alaiha, akan tetapi kalau tidak bisa menerima harokat maka hanya diperkirakan saja perubahannya. Seperti nahwu qaulika ja'al fata, perhatikan ja'al fata, akhir harokat fata tetap al fata dia, wa ra'aitul fata wa sallamtu alal fata, tidak ada berubah. Maka fal fata fil mithalil awal, kalimat kata fata pada contoh pertama marfu', dia dalam keadaan marfu'. Kenapa marfu'? Li'annahu fa'il, karena dia berupa fa'il. Di dalam kalimat ja'al fata ini dia fa'il. Seharusnya fa'il itu marfu' bid dhammah, harus ada dhammahnya. Akan tetapi ini tidak ada penyebutan dhammah. Wa alamatu raf'i dhammah, seharusnya alamat rafa'nya itu dhammah al-muqaddarah, dhammah al-muqaddarah, dhammah yang diperkirakan ala akhirihi litta'adzur, di akhir katanya karena sebuah uzur. Uzurnya apa tadi? Karena akhir katanya itu berupa alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat, jadi uzur dia litta'adzur, karena uzur. Contoh pertama. Contoh kedua, wa ra'aitul fata fil mithali tsani mansub li'annahu maf'ulun bihi, karena fata di situ posisinya maf'ulun bihi, wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu litta'adzur, dan tanda nasabnya itu fathah yang diperkirakan, maksudnya fathah muqaddarah, fathah muqaddarah litta'adzur, sama karena di atas litta'adzur, karena uzur. Wal mithal tsalis, contoh ketiga majrur, wa sallamtu alal fata, ala al fata. Al fata di situ harusnya dia majrur lidukhuli harfil jar, karena ada huruf jar sebelumnya. Ala harusnya dia alal fata i, harusnya seperti itu. Namun karena dia alif tidak bisa menerima harokat, maka alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al-kasratul muqaddarah, kasrah yang diperkirakan, kasrah muqaddarah litta'adzur, karena sebuah uzur. Apa saja penghalang-penghalang sebuah kata itu tidak bisa jelas perubahannya di dalam lafaz, di dalam penyebutan. Di antaranya at-ta'adzur yang sudah kita sebutkan. Nanti lagi ada namanya lithiqal, ada karena berat, dia tidak bisa disebutkan karena berat, nanti akan kita sebutkan. Di antaranya lagi karena munasabah, ini akan ada pelajarannya ke depannya jika belajar nahwunya tingkat lanjutan insyaallah. Itu pembahasan i'rab. I'rab secara definisi, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir harokat setiap kata. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena berbedanya yang masuk kepada pengaruh yang masuk kepada kata tersebut. Bisa saja dia fi'il, bisa saja dia huruf dan lain-lainnya. Adapun al-bina lawannya, tsaniyan al-bina, halaman 25, perhatikan. Ta'rifuhu ta'riful bina huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidah, lazimnya akhir setiap kata, akhir harokat setiap kata itu satu keadaan, maksudnya tidak berubah. Kalau yang di atas berubah-ubah, kalau bina ini tidak berubah akhir katanya, harokat akhir setiap kata itu tidak berubah. Kalau dia kasrah maka sampai selama-lamanya dia kasrah, kalau dia fathah ataupun dhammah selama-lamanya dia seperti itu, tidak bisa berubah. Meskipun yang masuk, pengaruh pekerja yang masuk kepada kata itu berbeda-beda, tetap aja dia tidak berubah. Itulah yang dimaksud dengan al-bina. Mithaluhu, contohnya langsung pada contoh, luzumu akhiri haula'i, lazimnya, wajibnya tidak ada perubahan pada akhir kata haula. Haula, kata haula'i,
harakatal kasri, lazim dia tetap harakat kasrah, tidak berubah. Ma'akhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, meskipun berbeda-beda pekerja ataupun pengaruh yang masuk kepada kata haula. Fi qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, haula'i qaumuna. Haula'i tetap i, haula'i qaumuna. Contoh kedua, wa inna haula'i qaumun, tetap haula'i, dia tidak berubah. Kemudian contoh ketiga, wajibna bika ala haula'i, tetap dia i semuanya, tidak berubah. Perhatikan semuanya pada contoh yang sudah kita bacakan, tidak ada perubahan akhir harokat dari kata haula'i. Jelas? Naam. Fil mithal, fil ayatil ula, pada ayat yang pertama haula'i qaumuna, maksudnya haula'i di sini ia merupakan isim isyarah. Isim isyarah karena dia tidak berubah akhirnya, maka kita katakan dia mabni alal kasri, mabni di atas kasrah. Seperti itu, isim isyarah mabni alal kasri, gampang. Itu aja yang disebutkan. Isim isyarah mabni alal fathi, isim isyarah mabni alal kasri. Itu yang kita ulang-ulang kalau ketemu kata haula'i. Namun posisinya harus kita sebutkan fi mahalli raf'in mubtada, dalam posisi rafa karena dia mubtada, seperti itu. Contoh ayat kedua, fil ayati tsaniyah haula'i, sama juga ismu isyaratin mabniyun alal kasri, sama dengan yang di atas. Lalu posisinya kita sebutkan fi mahalli nasbin ismu inna, pada posisi nasab, ismu inna. Seharusnya kalau posisinya nasab dia mansub dong, jadi haula'a, harusnya seperti itu. Tapi karena kata ini merupakan kata yang mabni, bina dia tidak bisa berubah akhirnya, maka dia tetap kasroh haula'i, seperti itu. Contoh ketiga juga sama, ayat ketiga, wajibna bika ala haula'i, haula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin biharfil jar. Isim isyarah yang mabni di atas kasrah, di posisi jar, di posisi majrur karena huruf jar. Seperti itu. Maka khulasahnya, ringkasannya, fal mabni, yang dimaksudkan dengan mabni adalah sabitun la yataghayyar akhiruhu, sesuatu yang tetap yang tidak bisa berubah akhir harokatnya. Itulah yang disebut dengan mabni. Bisa babi dukhulil awamilil mukhtalifah, tidak berubah akhirnya oleh sebab masuknya pekerja-pekerja ataupun pengaruh-pengaruh yang berbeda-beda. Jadi ada yang tidak berubah akhirnya. Kenapa tidak berubah? Karena enggak ada pekerja yang masuk, tidak ada dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang masuk kepada kata itu. Contohnya al-baitu atau baitun. Kalau kita sebutkan baitun saja, tidak ada pekerja atau pengaruhnya, maka dia tetap aja baitun kapanpun. Tapi kalau ada pekerja, baru dia jelas perubahannya. Seperti fil baiti atau dakhaltul baita, seperti itu. Adapun ini sudah masuk pekerjanya, pengaruhnya sudah masuk, tapi juga tidak berubah sama sekali. Itulah yang disebut dengan mabni. Wa innama yubna ala ma sumi'a ilaihi, sedangkan adapun ia dibangun mabni atas dasar apa yang didengar oleh orang-orang Arab. Contoh kata haula'i, dia mabni alal kasrah, mabni di atas kasrah karena orang-orang Arab menyebutkannya kasrah akhirnya, seperti itu. Tidak ada yang pernah menyebutkan haula'a, haula'u, tidak ada. Seperti itu. Jelas? Baik. Adapun mabni bukan hanya di atas kasrah saja, ada juga dhammah, ada juga fathah, seperti pada contoh di bawah ini. Faminhu ma yubna ala sukun, dan diantaranya ada yang mabni di atas sukun, seperti kata kam. Ini sering diucapkan kam, artinya berapa? Kam
mabni ala sukun. Yang lainnya, minhu ma yubna al-fathi, ada pula yang mabni di atas fathah seperti aina. Enggak pernah orang katakan aini, enggak pernah ainu, pasti aina, kapanpun aina. Dengan kam juga sama. Kemudian wa minhu ma yubna alal kasri, ada pula yang mabni di atas kasrah seperti contoh kita tadi haulai. Kemudian contoh di sini seperti amsi. Wa minhu ma yubna 'ala dhamm, dan ada pula yang mabni di atas dhammah, yaitu dhamm. Nahu haitsu, jelas ya? Fa anwa'ul bina'i arba'atun, maka jenis-jenis bina atau jenis-jenis mabni itu ada 4. Ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukun. Ini jenis-jenis al-bina. Berbeda dengan tanda-tanda i'rab ya, alamatul i'rab ada di halaman 24. Halaman 23, perhatikan. Wa hadhil harakat ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rab. Ad-dhammatu pakai ta marbutah, al-fathatu pakai ta marbutah, al-kasratu pakai ta marbutah. Ini tanda-tanda i'rab, alamatul i'rab. Adapun jenis-jenis bina itu tidak pakai ta marbutah. Seperti ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukun. Wadih ya ikhwah? Jelas? Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Baik. Kita lanjutkan pelajarannya setelah kita bahas apa itu secara garis besar al-i'rab, apa itu secara garis besar al-bina beserta contoh yang sudah kita bahas. Maka kita bahas lagi lanjutannya, yaitu anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab, jenis-jenis atau macam-macam i'rab. Qala al-musannif, perhatikan kitabnya masing-masing ya, jangan ngantuk pula. Qala al-musannif wa aqsamuhu arba'atun, dan jenisnya itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Apa itu khafad, Ustaz? Khafad itu jar, kasrah, nasab, fathah, rafa', dhammah, jazm, sukun. Nah, seperti itu. Itu jenis-jenisnya. Maka kita bagi dibagi ya. Falil asma'i min dzalika, dan untuk isim-isim dari yang 4 itu ada 3. Apa-apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, rafa', nasab dan khafat saja. Wala jazma fiha, tidak ada yang namanya jazm untuk isim. Tidak ada yang namanya jazm untuk isim, atau enggak ada orang mendengar ismun majzumun, tidak pernah. Jazam tidak untuk isim. Jadi untuk isim hanya rafa, nasab dan khafat saja. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il dari jenis-jenis itu yang 4 itu ada 3 juga. Rafa, nasab, wal jazm. Wala khafdha fiha. Rafa, nasab dan jazm itu ada di fi'il. Kalau tadi jazm tidak ada di isim, maka jazm pasti sudah ada di fi'il. Berarti yang enggak ada di fi'il apa? Wala khafdha fiha, khafat yang tidak ada di fi'il. Khafat itu adalah kasrah, jar. Asy-syarh, penjelasannya. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rab. Setelah pengarang kitab Jurumiyah itu menjelaskan pengertian tentang i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi. Ia pun lanjut menjelaskan jenis-jenis i'rab itu apa saja. Wa hiya arba'atu anwa', dan dia ada 4 jenis. Ahaduha ar-raf'u,
Yang pertama itu rafa, wa alamatuhul asliyah ad-dhammatu. Dhammah seperti yang ada pada gambar nih. Lihat gambarnya. Ats-tsani an-nasbu, wa alamatuhul asliyah, alamat asli untuk nasab itu adalah al-fathatu, fathah. Ats-tsalits al-khafdu, wa alamatuhul asliyah al-kasratu, alamat asli dari khafat itu adalah kasrah seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Al-jazmu, wa alamatuhul asliyah, alamat asli dari jazm itu adalah as-sukun. Jelas? Wa likulli wahidatin min hadhil alamatil asliyah mawadhi, dan setiap dari tanda-tanda asli ini memiliki posisi-posisi. Setiap, maksudnya dari tanda-tanda asliyah ini, tanda-tanda asliyah ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah, as-sukun, di mana bisa kita dapatkan posisi-posisinya di mana-mana saja, ya. Seperti striker, posisinya di mana? Penyerang, ya. Ini tanda-tanda asli. Atau back, posisinya di mana? Di bawah. Ini sama juga dhammah, fathah, kasrah, sukun ini, atau rafa, nasab, khafat, jazm. Ini di mana posisi-posisi mereka bisa didapatkan gitu loh. Ya. Akan kita bahas satu persatu. Dhammah posisinya di mana-mana saja. Akan kita bahas satu persatu. Maka perhatikan, fa amma dhammah, maka dhammah posisinya itu bisa didapatkan, fatakunu alamatan lirraf'i, dhamma merupakan tanda untuk rafa di isim dan juga di fi'il. Dhammah merupakan tanda untuk rafa pada isim dan juga fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Contohnya apa nah? Contohnya nahu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu. Langsung ada dua di situ. Yakhluqullahu. Perhatikan fa, maka kata yakhluqu, fa yakhluqu, kata yakhluqu itu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Yakhluqu, kata yakhluqu merupakan fi'il mudhari' yang marfu'. Fi'il mudhari yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim, karena tidak ada yang menasabkannya ataupun yang menjazamkannya. Makanya dia marfu'. Kalau ada yang menasabkannya, maka dia mansub. Kalau ada yang menjazamkannya, maka dia majzum. Naam. Kalau dia marfu', maka wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya itu adalah ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dhammah yang jelas di akhirnya nih. Yakhluqu. Wa lafzul jalalah, lafaz jalalah maksudnya adalah Allah, ya. Wa lafzul jalalah ismun marfu'un. Lafaz jalalah di sini ia merupakan isim yang marfu. Kenapa dia isim marfu? Kenapa dia enggak mansub? Karena dia li'annahu fa'il, dia fa'il. Fa'il enggak ada yang mansub, ya. Fa'il di mana-mana marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahirah, dhammah yang zahir, yang jelas. Mana jelas buktinya? Dengarkan, Allahu, hu, jelas nggak tuh dhammahnya? Jelas tentunya. Kalau nggak jelas berarti yang dengar kurang teliti, kutil. Wadih. Seperti itulah posisi dhammah. Di mana dia? Di isim dan di fi'il mudhari. Jelas posisinya itu. Bisa kita dapatkan dhammah itu di isim, bisa. Bisa kita dapatkan dhammah itu di fi'il mudhari, bisa. Wadih? Bisa kita dapatkan dhammah di fi'il madhi? Tidak bisa. Jelas?
Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan linnasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Adapun fathah, yang tadi dhamma sekarang fathah, fathah merupakan tanda untuk nasab pada isim dan juga fi'il mudhari'. Sama dengan yang di atas. Tapi di atas pembahasan tentang dhammah untuk isim dan fi'il mudhari'. Ini fathah untuk isim dan fi'il mudhari' juga. Contohnya ada nahwu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha, lan nu'jizallaha. Fa nu'jiza, kata nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang mansub. Karena dia mansub makanya fathah kita dengar lan nu'jiza, nu'jiza. Makanya kenapa dia mansub? Lidukhuli harfin nasbi alaihi. Dia mansub karena ada huruf nasab yang masuk kepada fi'il tersebut. Apa itu hurufnya? Mana dia? Wahwa lan. Nah, perhatikan lan, ada lan di depannya. Lan nu'jiza. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu ala akhirih. Fathah yang jelas di akhirnya. Nu'jiza, jelas. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, dan fa'ilnya mana? Fa'il dari apa? Fa'il dari fi'ilnya tentunya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban, dhamirun mustatirun wujuban, dhamir yang tersembunyi, wajib dia tersembunyi, nggak boleh dinampakkan fa'ilnya di sini. Jelas? Ini pembahasannya ada. Walafzul jalalati, lafaz jalalah apa kita sebutkan? Apa maksud lafaz jalalah? Itu Allah. Allah di sini. Ismun mansubun ala ta'zimi. Isim yang mansub karena pengagungan. Ala ta'zim, bentuk pengagungan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahirah, fathah yang zahiri yang bisa kita sebutkan, yaitu Allah. Jelas? Wadih ya ikhwah. Tayyib. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi sedikit. Wa ammal kasratu fahiya alamatun lil khafdi. Adapun kasrah merupakan tanda untuk khafat. Ini kan sudah kita bahas tadi, tanda asli untuk khafat. Wa yakhtassul khafdu bil ismi, dan khafat ini khusus untuk isim. Nahu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, amanna billah. Falafzul jalalati, amanna billahi. Falafzul jalalati, lafaz jalalah itu Allah, ismun majrur, merupakan isim yang majrur. Kenapa dia majrur? Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena adanya masuknya huruf jar terhadap kata Allah, terhadap lafaz Allah. Billahi, bi, wahwal ba, yang ia merupakan ba, wa alamatu jarrihi al kasratu fi akhir, dan tanda jarnya itu adalah kasrah fi akhir, di akhir kata lafaz jalalah Allah. Tayyib. Wa amma sukun, adapun sukun, fahuwa alamatun lil jazmi, dia tanda untuk jazm, seperti yang sudah kita sebutkan. Wa yakhtassul jazmu bil fi'lil mudhari. Kalau al khafdu atau al kasratu itu yakhtassu bil ismi, kalau al jazmu atau sukun yakhtassu bil fi'lil mudhari, khusus untuk fi'il mudhari. Seperti pada firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Fa kullun min
maka setiap kata dari yalid dan yulad merupakan fi'il mudhari. Jadi khusus dia untuk fi'il mudhari saja. Jazam khusus untuk fi'il mudhari saja. Fi'lun mudhari'un majzum. Kenapa? Lidukhuli harfil jazmi 'alaiha. Karena masuknya huruf jazam terhadap kata yalid dan yulad. Apa itu? Huruf jazamnya lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazamnya itu adalah as-sukun. Ya? Alamatu jazmihi as-sukun. Wa hasilu ma sabaq, hasil ringkasan dari apa yang sudah kita sebutkan, anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Ringkasannya itu bahwasanya rafa' dan nasab itu bisa masuk kepada isim dan fi'il. Rafa' dan nasab itu bisa masuk kepada isim dan fi'il. Adapun al-khafd, wa anna al-khafda khasun bil asma', khusus untuk isim, wal jazma khasun bil af'al, jazam khusus untuk fi'il. Maka ringkasannya ini gambarannya biar gampang ada di sini. Perhatikan, ar-raf' an-nasb seharusnya di sini dua lingkarannya ya. Dua lingkaran. Maka yang masuk kepada dua-dua lingkaran itu isim dan fi'il, ar-raf'u dan an-nasbu. Adapun yang masing-masing, al-khafdu khusus untuk isim, al-jazmu khusus untuk fi'il. Jadi di sini kurang lingkarannya. Jadi perlu dibuat lingkaran satu lagi gini biar lebih gampang difahami. Yang masuk ke dua-dua lingkaran itu hanya ar-raf'u an-nasbu. Kedua lingkaran ini namanya isim dan fi'il. Yang masuk kepada isim dan fi'il hanya rafa' dan nasab. Adapun al-khafdu khusus untuk isim, al-jazmu khusus untuk fi'il. Itulah ringkasannya. Maka di sini ada tamarin, latihan-latihan yang perlu diselesaikan. Dengarkan baik-baik latihannya lalu dijawab. Istakhrij al-asma' al-mu'rabah wal asma' al-mabniyah min qawlihi ta'ala falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Keluarkanlah isim yang mu'rab dan isim yang mabni dari ayat yang sudah kita bacakan ini. Keluarkan. Contoh rabb al-asma'ul mu'rabah, al-asma'ul mabniyah ad-dhamir wawul jamaah min dari kata falyabudu. Sebutkan yang lain. Nah, kalau belum tahu coba tebak aja nggak apa-apa. Yang kedua, amu'rabatun am mabniyatun kalimatu qaum fi qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ma'a bayani sabab. Apakah mu'rab atau mabni kata qaum di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi? Jelaskan sebabnya. Yang ketiga, amu'rabatun am mabniyatun kalimatu alladzi fi qawlihi ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ma'a bayani sabab. Apakah mu'rab atau mabni kata alladzi pada ayat yang sudah kita bacakan? Jelaskan sebabnya. Itu saja latihannya yang perlu dijawab ya, yang perlu dijawab. Kalau tidak menjawab maka tidak dapat nilai. Insyaallah kita akan minta nanti ketika pengumpulan nilai Ustaz suruh kirim jawabannya langsung ketika itu, enggak perlu lama-lama karena kalau lama-lama ditulis pula nanti. Barakallahu fikum, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.